kita untuk melangsungkan kegiatan ini, Muskom maupun Dies. Yang berikut yang saya hormati, yang saya cintai, rekan-rekan pada pengurus cabang, ada Pak Kadit, ada juga Pak Wasek, dan juga mungkin ada yang dalam keadaan sibuk sehingga tidak bisa menyempatkan diri untuk hadir. Yang berikut yang saya cintai, saya kasih rekan-rekan pengurus komisariat, Kekom, dan semua rekan-rekan pengurus komisariat hukum, dan juga ada pengurus komisariat dari 3 komisariat yang berkesempatan hadir untuk mendinamikai suara komisariat hukum ini. Yang berikut tentunya seluruh anggota di GMK Klabai dan juga anggota di basis komisariat hukum yang boleh berkesempatan hadir untuk ada di syukuran Dies komisariat hukum yang ke-4 tahun, dan juga akan mendinamikai musyawarah komisariat yang ke-5. Saya pikir tidak terlalu banyak hal yang saya sampaikan, tapi ada beberapa hal yang menjadi catatan buat kita yang perlu saya sampaikan mewakili Badan Pengurus Cabang sebagai ketua cabang, yaitu yang pertama, mari kita melihat musyawarah komisariat ini sebagai akar dari proses pembentukan dan penemuan banyak hal di sini. Yang pertama, tugas dari musyawarah komisariat yaitu mengevaluasi kinerja pengurus komisariat yang lama. Kemudian yang berikut membentuk program kerja, menetapkan program kerja, kemudian keuangan, struktur, dan lain sebagainya. Banyak hal yang akan kita pelajari dari sini, terkhususnya soal program kerja, gitu. Soal program kerja, karena soal program kerja ini soal langsung bersentuhan dengan ketika kita ada di medan layan. Kita punya naluri ciptakan program dengan melihat kondisi di tengah-tengah kehidupan masyarakat maupun gereja. Kita sudah tahu memang ketika lihat kondisi seperti ini, kira-kira program apa yang saya harus cipta sebagai anak gerakan, sebagai mahasiswa, begitu. Sehingga cocok dan juga layak ketika kita disebut sebagai agen of change, begitu. Pemuda perubahan, pemuda itu pembaru perubahan, revolusioner yang biasa orang identikan dengan kelompok-kelompok muda dan juga kelompok-kelompok akademisi. Sehingga program itu penting untuk kita alur menalur program. Yang berikut itu soal struktur. Supaya kita tahu garis struktural di organisasi, terkhususnya di GMK. Di GMK itu saya pikir aturan struktural dan fungsi itu lengkap. Karena evaluasi dari beberapa tahun kita melihat ke belakang, hampir semua pengurus komisariat maupun BPC ini menjadi evaluasi buat kita. Kemudian ini di momen Dies, maka kita harus berefleksi kembali. Yaitu hampir semua pengurus komisariat dari masa bakti ke masa bakti, ada yang dia jalankan program tapi dia tidak tahu ada fungsi, begitu. Dia tidak tahu ada fungsi, dia petugas, dia wewenang. Ada yang dia tidak tahu ada program juga, yang dia jalankan dia program atau tidak, begitu. Itu ada. Jadi kondisi-kondisi seperti itu kita ketemu, sehingga penting untuk memang biasanya di orientasi pengurus komisariat atau di BPC itu disampaikan soal struktur dan uraian tugas itu memang disampaikan. Tetapi kadang kita tidak mengikuti itu dengan baik, kita tidak merasa penting. Sehingga saya pikir dasar itu ada di sini. Kalau kita bahas struktur dan uraian tugas itu ada di musyawarah komisariat ini, gitu. Dan juga penetapan program yang tadi disampaikan itu. Kita harus mengerti alur-alur program, apalagi terkhususnya yang calon-calon sekretaris komisariat itu. Karena sebagai penanggung jawab program kerja itu di komisariat itu. Sehingga harus tahu program kerja itu dan juga pelaksanaan program itu. Harus tahu itu. Jangan dia sektor B tapi tidak mengerti itu program, atau dasar dari program dia tidak mengerti. Itu masalah juga. Jadi yang berikut kali kita lebih mementingkan agenda terakhir, yaitu agenda yang ini orang lebih mementingkan yang agenda terakhir, pemilu itu. Padahal struktur itu hadir hanya untuk menjalankan program yang sudah kita tetapkan itu. Karena program sudah ada, maka struktur itu hadir untuk menjalankan itu program itu. Sehingga yang penting itu semua penting. Tidak ada program dan tidak ada struktur, bahaya. Ada struktur tapi program tidak jalan juga bahaya. Itu mungkin dipandang penting untuk soal ini Muskom itu. Sehingga kita boleh berproses dengan baik, gitu. Berproses serius, secara serius.
Kemarin juga saya sampaikan itu, kemarin kita di tim keuangan audit di keuangan komisariat itu saya sampaikan beberapa kali di semua komisariat itu, tim keuangan komisariat itu, bahwa soal pembahasan sebentar nanti di bagian program dan dia punya target plafon anggaran itu tidak boleh disesuaikan itu, tidak boleh. Nah, tapi kemarin saya tanya di komisariat hukum sendiri agak lain karena sudah memang tidak disepakati, tapi ada buat rapat di setting seperti rapat lengkap pengurus komisariat untuk bahas itu. Nah, saya pikir itu itu penting gitu. Harus taruh di target program supaya terus jumlah per bidang, jumlah keseluruhan kira-kira dalam satu masa bakti ini untuk membiayai program dan kegiatan kira-kira pengurus komisariat butuh dana berapa, sehingga dalam segmen di KWU bisa mengusahakan itu, mengusahakan pengadaan dana itu bisa mencapai target atau tidak begitu. Sehingga saya pikir semua teman-teman dari komisariat yang luar datang juga tidak boleh sampaikan karena mau menunjukkan kebolehan kita, karena mau bilang argumentasi kita harus lebih kuat, akhirnya kita mengabaikan kebenaran. Itu tidak boleh. Kita mengabaikan sesuatu yang baik itu tidak boleh. Dan kemarinlah kita memberikan, walaupun dengan perbedaan pikiran kita, tetapi untuk kebaikan komisariat hukum ke depan begitu. Karena itu sangat penting. Nah, kemudian yang berikut soal momen Dies, saya pikir salah satu komisariat yang dia punya pembentukan komisariat hampir saya tidak ikut itu hanya komisariat hukum saja. Karena awal pembentukan komisariat itu ketua cabang pertama Kanan Dopaut itu lagi sakit, jadi kita ditugaskan untuk antar makanan kasih kita waktu masih anggota biasa, jadi ditugaskan untuk antar makanan kasih ketua cabang, sehingga saya tidak aktif di kerjaan. Waktu itu kami tora duduk memang orang yang aktif awal dan terpilih sebagai ketua komisariat, tetapi kemudian apalagi karena soal senioritas di GMK yang memang hari ini kita masih sangat pentingkan itu senioritas. Kemudian saya ingat lagi yang berikut itu sebentar di akhir dari pemilihan itu, dia dari agenda ada pemilihan itu harus memandang beberapa, saya pikir itu. Yang pertama soal struktural, yang kedua soal ini tahun-tahun magang itu saya pikir itu diperhatikan. Karena itu akan berpengaruh. Ketika misalkan kakak senior ada di posisi yang bawah terus adik senior ada di posisi yang atas, itu psikologinya dia beda, dia pengaruhnya agak susah gitu. Ataupun misalkan kapel beatnya tidak terpilih jadi lawan sektor beat terus tidak terpilih, itu agak beda. Memang kita menghargai nilai kompetisi dalam demokrasi, tetapi nilai persekutuan juga jauh lebih penting di dalam GMK. Sehingga itu boleh kita rawat bersama, boleh kompetisi, tapi harus dirawat persekutuannya itu. Harus jangan tabrak-tabrak saja, karena proses itu menaiki anak tangga secara perlahan. Tidak boleh dari bawah langsung lompat ke atas, tidak boleh. Itu jatuh sakit. Biasa siapa mau bilang begitu di status Facebook bisa bilang begitu. Jadi itu harus kita taati, karena itu tidak diatur secara tertulis di dalam aturan GMKI, tetapi itu sudah menjadi kebiasaan yang sudah dibudayakan itu. Karena itu juga bukan sesuatu hal yang salah. Sehingga saya pikir itu barang baik yang mungkin Kekom bisa perhatikan. Kalau harapan saya itu Kekom, Sekom dan Benkom itu harus lahir dari dalam pengurus komisariat itu sendiri. Itu mau dari pengurus, mau Kapel B, Benkom, Sekom atau siapa saja harus jadi ketua komisariat, sekretaris komisariat dan bendahara komisariat itu harus lahir dari struktur masa bakti Kekom ini supaya lebih kuat. Karena pengurus itu sendiri yang tahu rohnya organisasi komisariat hukum ini selama satu masa bakti. Dia tahu dia pergumulan apa dan dia harus lanjutkan itu. Karena kita bukan ada di posisi politik praktis yang karena dendam politik satu naik dia tidak melanjutkan yang satu. Artinya program yang kemarin dia tidak lanjutkan tapi dia buat yang baru. Tidak boleh. Mari kita buat sesuatu yang baru di organisasi kemudian menjadi pembelajaran ketika kita di dunia luar. Buat sesuatu yang bagus itu harus dilanjutkan, kan sinkronisasi. Kalau tidak akhirnya ada yang terjadi kemacetan, tidak dilanjutkan karena beda politik, tidak boleh begitu. Kita ini di GMK harus upaya untuk setelah keluar dari sini kita melahirkan demokrasi yang baik, demokrasi yang demokrasi berdasarkan kasih sesuai dengan visi misi kita di GMK. Demokrasi yang berdasarkan kasih menciptakan keadilan, keutuhan ciptaan. Keutuhan ciptaan berarti berkaitan dengan persatuan, perdamaian, persekutuan. Tapi itu substansi di dalam Muskom yang perlu kita perhatikan. Kemudian soal refleksi untuk Dies perjalanan komisariat hukum dari tahun 2020 di masa Kanan Dopaut menjadi ketua cabang bersama Kak Iqbal. Kami melakukan sebagai sekretaris cabang bersama pengurus cabang membentuk calon komisariat hukum waktu 2020 tetap menjadi komisariat di pleno kan, tapi tetap sepakat untuk ini menjadi komisariat hukum begitu. Jadi refleksi itu
bahwa kita di GMK itu punya banyak tantangan begitu. Tantangan banyak sekali begitu. Sebentar satu tidak pengurus yang tidak aktif, Seko maupun ini apa semua tidak aktif. Kadang Kekom sendiri, kadang bentuk panitia juga panitia ketua sekretaris yang kerja, itu luar biasa. Itu hukum organisasi itu luar biasa. Itu dalam organisasi itu luar biasa. Jangan itu membuat kita lemah, kita cengeng terus ini bentuk panitia itu pergi hanya kita sendiri. Jadi pengurus komseret dengan kita hanya 2 orang saja. Lebih kita jangan pilih. Nah, itu saya pikir pikiran salah. Itu karena itu kita sendiri sudah akan menghambat kita proses itu. Jadi saya pikir kita tetap bertahan. Saya lihat ada beberapa yang bertahan sampai sekarang, banyak sekali yang bertahan walaupun tidak terlalu banyak. Kita tiap tahun GMK diterima, semua organisasi GMK terima paling banyak. Sampai 100 lebih, 80 lebih dari semua organisasi GMK terima anggota paling banyak. Tapi aktif 1-2 lain dalam perjalanan hilang. Tapi itu tantangan bagi kita. Kemarin refleksi dia sinagog bisa sampaikan bahwa selama pengurus komseret maupun anggota tidak boleh pelese ketika ada masalah, tidak boleh pelese, tidak boleh cengeng ketika ada masalah, tidak boleh baku marah ketika ada masalah. Ingat berdoa, karena kalau masalah sudah tidak ada lagi, berarti itu GMK tidak perlu ada lagi begitu. Karena masih ada masalah, karena masih ada persoalan manusia dan lain sebagainya, sehingga GMK perlu hadir. Karena kehadiran GMK dilatar belakangi dengan persoalan-persoalan, ada persoalan kemanusiaan, persoalan ketuhanan di dalam gereja yang kacau balau. Maka GMK hadir dengan memotivasi, yaitu kehadiran akan Tuhan dan lingkungan yang unsur-unsur di dalamnya itu. Kemudian mengangkat 2 semangatnya itu nasionalis dan ekumenis di tengah kehadiran bangsa dan gereja. Sehingga saya pikir kalau masalah kita tidak boleh menghindar, harus berani hadapi itu masalah, harus selesaikan itu masalah. Tidak boleh cengeng, tidak boleh lari. Pikir kita berharap komseret ke depan seperti ke tema masa bakti, bangkitlah baru hidupmu dan beritakanlah Injil. Saya juga menyampaikan permohonan maaf, mungkin kemarin di sinagoge tidak sempat sampaikan, tapi nanti di muskul pembukaan, kemarin pembukaan muskul. Saya juga menyampaikan permohonan maaf karena satu periode jalan pengurus komseret ini saya mungkin hanya bersama-sama 6 bulan saja, karena hampir 5 bulan saya di kampung begitu. Hampir 5 bulan saya di kampung. Itu saya tidak mau menyampaikan alasan apapun, karena meninggalkan tugas dan tanggung jawab adalah sebuah kesalahan. Sehingga saya tidak hanya menyampaikan permohonan maaf, dan saya tidak menyampaikan alasan-alasan, karena menyampaikan alasan itu kadang bisa menghilangkan kebenaran. Karena orang merasa kasihan dan kita, supaya kesalahan orang tidak pikir lagi. Tidak boleh, kesalahan tetap kesalahan. Karena kalau kesalahan terus dibendung dengan alasan-alasan, nanti akan menjadi sebuah tradisi. Ke depan adik-adik juga hilang, datang nanti ngomong alasan saja. Jadi tiap salah tetap salah, dan itu saya hanya memohon maaf kepada kita semua, terkhususnya pengurus komseret hukum. Nanti juga saya akan sampaikan di semua pengurus komseret dan juga di sidang pleno. Mungkin saya harap kita semua dapat berpartisipasi di sidang pleno 2, mungkin setelah kita mau lakukan dalam minggu, tetapi karena muskom dan pertimbangannya adik-adik komseret harus ke KBPM, banyak adik komseret yang ke KBPM, sehingga saya pikir setelah selesai dari muskom dulu kita akan melaksanakan sidang pleno 2 BPC, sehingga saya harap kita semua bisa ikut berpartisipasi dalam sidang pleno 2 di BPC. Adik-adik yang baru berproses di muskom, mungkin jadikan ini tahap awal dan lanjutkan di sidang pleno 2 dan muskom-muskom yang lain. Silakan hadir dan memberikan pikiran atau belajar, karena berbuat kesalahan di sini saya pikir itu dia punya ruang, tidak menjadi masalah. Sehingga berbuat sampai berapa kali salah pun nanti akan dirubah. Tetapi ketika di medan layan, kalau berbuat 1 kali salah akan ejek, ditertawai, dan bahkan akan menganukan alma mater kampus maupun organisasi. Begitu. Saya pikir hanya ini saja yang dapat saya sampaikan sebelum mengakhiri sambutan saya. Izinkanlah saya mewakili Badan Pengurus Cabang GMK Kelabai dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Sang Kepala Kakak kita, dan juga atas restu dan izin dari kita semua. Saya membuka kegiatan musyawarah komseriat hukum yang ke-5 mulai dari tanggal 29 sampai 29 Juli sampai tanggal 1 Juli 2024 dengan resmi. Terakhir dari sambutan ketua cabang
Shalom. Shalom.